warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya cintai, ibu-ibu saya nih semuanya, dan bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak. Ini saya bukan tamu atau ibu, ini bukan. Saya kalau melihat ruangan ini ingat ketika saya diijab kabuli oleh Pak Hambali di sini. Diijab kabuli. Gara-gara ruangan ini saya punya anak dua, Pak. Jasa gitu orangnya. Jadi kalau mau jadi anggota DPR di sini dong. Ijab kabul. Iya. Gara-gara ruangan ini saya punya anak dua. Yang satu namanya Kifah Gibraltar Beifangani. Yang satu lagi namanya Rumi Cahaya Nurani. Dua anak ya? Dua anak. Istri saya Ros Diana Mustafa almarhumah, tahun 2010 dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia juga adalah jamaah di sini, jamaah PPNE, dan ya keluarga besar di sini juga. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah, biar arwahnya bisa dilapangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 20 Januari 2010, Bu, Diana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Juli 2010 saya kawin lagi, Bu. Ya, tuh kasihan anak-anak saya. Siapa yang ngurus? Iya. kan bapak juga kasihan. Iya. Sah-sah aja. Kan nggak ada ida laki-laki. Iya, laki-laki nggak ada ida, benar, Pak. Kalau empat aja boleh. Iya. Lagi masih ada boleh kawin 4 daripada menurut kan. Tapi intinya alhamdulillah waktu itu anak-anak mendapatkan pengganti ibunya. Setahun berjalan ternyata nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak gitu kan. Akhirnya terpaksa nggak jadi jodoh saya gitu, bisa Iya, salah. ya, karena mungkin terlalu cepat gitu. Iya. Ya, Salah penempatan. ya intinya seperti itulah, ceritanya panjang terus. Tahun 2012 kemarin bulan Juli saya nikah lagi, alhamdulillah. Benar-benar alasannya benar anak-anak, Bu, bukan karena saya ingin, tapi memang semuanya itu jalan Allah yang sudah menentukan seperti itu. Ya, kalau keinginan saya, kalau hanya keinginan saya, pasti saya tidak mendengarkan anak-anak gitu ya, tidak menginginkan atau tidak melihat anak-anak, Pak. Mungkin saya juga carinya kembali ke sini, noni Belanda, yang blond, bermata biru, Kaya lagi. saya datang ke Belanda, ya kan? Gitu. Tapi bukan itu, bukan sekedar hanya keinginan saya, tapi bagaimana anak-anak saya itu bisa mendapatkan kasih sayang.
Kalau seorang yatim ditinggal bapaknya, pengganti bapaknya banyak. Ada kakeknya, ada pamannya, ada kakak dari bapaknya atau ibunya. Tapi seorang piatu yang ditinggal ibunya, selama-lamanya tidak akan mendapatkan kasih sayang seorang ibu lain. Mau ada ibunya, mau ada neneknya, mau ada tambah lagi ibunya yang lain, tetap aja tidak mendapatkan kasih sayang seperti ibu kandungnya sendiri. Oleh sebab itu, apalagi anak saya yang, kalau yang laki-laki, yang pertama tuh laki-laki umur 12 tahun sekarang, naik kelas 3 SD, kelas 2 SMP. Itu saya tamat SD, saya bawa ke pesantren. Saya lepas di pesantren udah. Nah yang kecil, yang perempuan itu, yang sekarang ini baru 10 tahun, kelas 5 SD. Kebayang nggak Bu kalau saya pergi ke sini gitu kan saya tinggalin dia. Itu siapa? Selalu selama setahun lebih sama pembantu, sama mantan ibunya yang apa ya? Itu tadi. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kepada mereka berdua ibunya lagi gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa menggantikan Rosdiana yang berijab kabul di sini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir pada malam hari ini. Saya bersilaturahim lagi. Saya mohon maaf datangnya juga nggak memberitahu sebelumnya atau nggak memberitahu lama sebelumnya, tapi memang karena kecintaan saya, kangen saya ke sini, jadi saya pikir harus datang ke sini. Sebetulnya saya sedang dalam keadaan tugas ke Biograd, ke Yugoslavia, ke Serbia, dalam rangka mengadakan grup komunikasi bilateral dengan Serbia. Indonesia menjadi penting karena Indonesia punya sejarah yang kuat sekali dengan mantan negara Yugoslavia, dengan Bros Tito, ya, Pak Bung Karno dengan Bros Tito, dan hubungan itu sampai hari ini sangat erat sekali. Dan Indonesia buat Serbia itu sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara sahabatnya Yugoslavia yang hari ini masih belum mendukung kemerdekaan Kosovo. Sebetulnya serba salah buat kita, Pak. Kosovo itu Muslim dihajar sama Serbia, tapi kita juga tidak mudah-mudahnya mendukung Kosovo. Kalau kita Indonesia mendukung Kosovo yang Muslim itu merdeka dari Serbia, maka banyak negara yang akan mendukung juga. Di antaranya negara Asia akan mendukung Kosovo untuk merdeka. Negara-negara Asia kita sebagai ketua ASEAN sekarang hari ini. Terus negara-negara OIC, negara-negara OKI, organisasi negara-negara Islam, organisasi Islam juga akan mendukung kemerdekaan Kosovo. Terus ditambah negara-negara non-blok yang dulu bersama-sama Yugoslavia dan Indonesia, Bung Karno dan Tito. Di antaranya negara-negara di Afrika, negara-negara di Asia Selatan dan Asia akan banyak mendukung kemerdekaan Kosovo apabila Indonesia mengeluarkan statement mendukung Kosovo. Berarti Indonesia akan mengalami pemutusan hubungan dengan Yugoslavia, dengan Serbia. Nah, ini yang dijaga karena kita punya hubungan baik sekali dengan Yugoslavia dulu dengan Bros Tito, dan itu dilanjutkan dengan Serbia hari ini. Walaupun Serbia itu negara mayoritas yang beragama Ortodok. Saya juga bertemu dengan
ke Menteri Luar Negerinya kemarin Pak, Ketua Parlemennya. Saya juga bertemu dengan patriark itu uskup ortodok yang di sana. Saya juga bertemu dengan mufti ulamanya, mufti besarnya Islam Serbia, dan kita bicara. Intinya adalah mereka berterima kasih sekali kepada Indonesia dan minta bantuannya agar tetap mendukung integrasi Kosovo di dalam negara kesatuan Serbia Raya, Republik Serbia. Ini juga menjadi penting buat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia juga memiliki sebuah negara yang sangat rentan disintegrasinya atau perpecahannya. Kita masih punya negara, kita masih punya Papua yang masih bergolak, yang setiap hari masih minta, dan setiap bulan apa itu ya, itu masih menaikkan bintang kejoranya. Begitu juga masih ada Maluku yang walaupun sebetulnya sedikit sekali, ya, RMS yang tentunya di sini juga banyak anak buah semokil dulu. Nggak tahu tuh leader kerak gimana tuh, itu Pak Hamdi masih ada nggak? Iya. Nah, itu kita juga tidak mau Aceh merdeka, Papua merdeka, karena kita mendukung Kosovo dan semua negara-negara Barat dan negara-negara yang termasuk UN, United Nations itu akan meminta Indonesia juga melepaskan itu. Oleh sebab itu kita datang, kita bicara, kalau Anda mau Kosovo tetap menjadi bagian provinsi dari negara Serbia Raya, maka umat Islam di sana harus dijamin keselamatannya dan kehidupan dengan baik. Kan begitu. Yang bicara seperti itu harus orang yang mengerti tentang keadaan Indonesia dan dari partai Islam, Pak. Iya. Kenapa? Karena rombongan kita ada 5 orang anggota parlemen. 5 orang itu, terus terang saja ini saya bicara, 5 orang itu 2 dari PDIP. 2 dari PDIP ini memang sengaja, 1 dari Bali yang beragama Hindu, Pak Igusti Rai Agung. 1 Ibu Itet Suryawijaya, Ibu Itet ini Katolik. Ketua delegasi kita namanya Imelton, Insinyur Imelton. Dia orang Protestan dari Demokrat. Yang keempat adalah Pak Said Zakaria. Dia orang Golkar dari Aceh, mewakili Aceh. Dan saya mewakili umat Islam dan partai Islam. Jadi ya tentunya dalam konteks bicara tentang Islam ya saya yang bicara. Nggak mungkin kan Bu Itet yang Katolik itu bicara tentang umat Islam Indonesia. Nggak mungkin Pak Rai Agung itu yang bicara tentang umat Islam Indonesia. Dan tidak mungkin walaupun ketua delegasinya Pak Emilton yang orang Protestan itu bicara tentang Islam Indonesia. Apalagi Pak Zakaria Said, dia bicara Aceh aja. Bagaimana orang Aceh, bagaimana mie Aceh, bagaimana nasi Aceh. Aceh pokoknya dia ngomong. Orang aja nggak ada. Iya. Nah, untuk itu kita jaga Pak ini Pak Zakaria. Aceh itu masih provinsi Indonesia gitu. Nah, harus yang bicara siapa? Saya yang bicara Pak, mewakili masyarakat rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, dan saya berasal dari partai Islam. Itu kemarin kenapa kok saya bisa kesini. Ketika mau berangkat Bu, saya tanya nih sama sekretariat, Mbak, ngomong-ngomong itu tiketnya ke Eropa pakai tiket apa? Oh Pak, tiketnya bisnis. Wah, hebat banget. Tiketnya bisnis kelas. Berapa harganya? Ya lumayan Pak, itu harga tiketnya untuk bisnis kelas itu Bapak itu sekitar 9.000.
$9.000. Mahal banget. Terus saya tanya, kalau saya pakai ekonomi aja bisa nggak? Oh bisa Pak, kata dia. Bisa, boleh bisa. Ternyata jauh sekali, separuh lebih gitu kan. Udah. Nah jadi, terus saya tanya lagi, terus kalau saya udah pakai ekonomi, saya harus nambah berapa? Kalau dari Jakarta ke Istanbul, kan naik Turki ya, dari Jakarta ke Istanbul, dari Istanbul ke Beograd, dari Beograd saya nambah ke Belanda, ke Amsterdam. Dari Amsterdam nanti baru pulang ke Turki, dari Turki baru ke Jakarta. Dilihat, ditanya-tanya, wah Pak murah, bahkan lebih murah lagi. Maka oke kalau gitu saya pesan. Bukan saya nambah uang, malah saya dikembalikan uangnya gitu. Jadi ternyata murah sekali Bu Turki Bu. Kalau pulang ke Indonesia pakai Turki ini bagus. Boleh juga nih promosi Turki ya. Turki Airline maksudnya. Garuda kadang-kadang mahal dan konyol. Iya. Terus terang aja, bukannya saya nggak bela Garuda, tapi Garuda kadang-kadang lebih, iya, lebih banyak dosanya Garuda. Iya. Kasihan. Saya di Komisi 11, Bapak Ibu, Komisi 11. Saya Komisi 11 itu bidang keuangan, moneter, ekonomi, dan perbankan. Jadi setiap hari saya mendapatkan ajuan penambahan dana anggaran APBN untuk BUMN, termasuk Garuda, termasuk Merpati, termasuk Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, termasuk PLN, Pertamina, PN Gas, dan sebagainya. Pernah minta apa namanya? Tambahan anggaran. Jadi saya tahu udah minta mulu tambahan, tapi nggak untung-untung. Ya kan jemaah haji terus dinaikin itu. Makanya harga ONH-nya gara-gara harga tiketnya dinaikin sama Garuda. Iya, itu Garuda. Nah, oleh sebab itu kalau mau pulang ke Indonesia pakai yang murah aja Bu, yang murah dan bisa melihat bagaimana kebesaran umat Islam di negeri lain, terutama kemarin di Istanbul. Jadi saya transit di Istanbul cuma 12 jam. Sampai di Istanbul itu pagi jam 5, berangkat lagi jam 6 sore. Nah, sama Turkish Air ditanyakan mau nginep di sini selama 12 hari, 12 jam kita kasih hotel atau kita ajak ini kursian jalan-jalan. Kita pilih yang jalan-jalan. Diajak jalan-jalan kemana-mana, ke Hagia Sophia, ke Masjid Biru Ahmad itu, Sultan Ahmad, dan kemana-mana semuanya, peninggalan-peninggalan semuanya. Kita bisa melihat peninggalan Nabi Muhammad juga, apa segala macam kebesaran Islam lah di Turki dan Ottoman. Dikasih makan pula, ya kan? Pulang halal, pasti halalnya. Gitu. Sepulang terus diantar ke bandara, pulang berangkat ke Beograd jam 6 sore. Nah, itulah kenapa saya bisa akhirnya datang ke Amsterdam. Saya bilang sama teman-teman, karena acara urusan di Beograd sudah selesai, sudah ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, mereka menawarkan tank. Kita pergi ke pabrik tank, Pak. Pabrik senjatanya di sana luar biasa ternyata mereka. Dan itu standar NATO. Standar NATO. Kita kasih murah Indonesia daripada beli Leopard di Belanda yang buatan Jerman itu katanya. Lebih baik beli ini, lebih canggih, lebih light gitu. Oh, kita dasar pedagang. Tetap aja kecap nomor 1 kan. Yang Belanda tumidahan. Ya. Kalau Leopard Belanda kan tumidahan. Iya, itu baru Pak. Dan Serbia itu luar biasa. Memang negara itu maju sekali teknologi industri beratnya, termasuk persenjataan. Mereka kerjasama dengan Pindad dan PAL, PT PAL di Surabaya untuk membangun galangan kapal dan persenjataan di Indonesia sudah pernah kerjasama. Mereka butuh sama dari kita, sekalian saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Mereka butuh dari kita
mereka peminum kopi, Pak. Setiap ada pertemuan kayak kita di sini minum kopi. Minum kopi espresso terus kecil sedikit pahit entah apa, tapi setiap orang datang bukan disuguhin kue. Saya bilang kok gak keluar kuenya. Katanya memang begitu di sana, setiap orang datang disuguhin kopi cangkir kecil, kopinya pahit. Tapi saya kok espresso udah dikasih gula 2 biji masih terus yang kurang. Tapi gawat juga. Lama-lama perut pusat nih kena bau. Nah akhirnya kita tahu bahwa mereka memang peminum kopi yang luar biasa, dan kopinya itu dari Indonesia. Mereka minta supaya kita mengimpor kopi dari, selain kopi mereka minta karet dari kita, mereka juga minta rempah-rempah dari kita, dan kita juga minta dari mereka juga minta ini minyak goreng tuh apa, sawit palm oil ya. Palm oil selain untuk makan, untuk goreng, dan untuk kosmetik juga. Nah kita minta dari mereka wheat, apa namanya, gandum. Kita minta gandum dari mereka. Kita minta daging bagus, daging daripada dengan Australia, kenapa kita nggak sama mereka? Terus kita juga minta susu, keju juga dari mereka. Ternyata mereka juga produksi itu. Bapak Ibu sekalian, intinya setelah semuanya selesai, saya bilang sama teman-teman bahwa sekarang waktunya saya ingin bersilaturahim ke negara di mana saya pernah di sana lama sebenarnya, gitu, kayak Belanda. Nah mereka pulang, jadi mereka pulang sore, saya berangkat pagi dari Beograd, berangkat tanggal 8 pagi, sampai di Amsterdam jam 10 gitu. Terus mereka sorenya berangkat ke Indonesia. Di sini tentunya bertanya ngapain saya ke Belanda, selain sengaja saya menulis nota kepada Menteri Luar Negeri, kepada KBRI Belanda, kepada Ibu Retno, Duta Besar, dan kepada Parlemen Belanda. Jadi kesini saya juga tugas sebetulnya, gitu. Walaupun sendiri tapi saya tugas. Pertama, saya ingin bertemu dengan Duta Besar RI di sini. Saya ingin dialog, saya ingin bicara bagaimana hubungan bilateral kita dengan Belanda, dan bagaimana masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. Yang kedua, saya ingin bertemu dengan Parlemen Belanda, dan Parlemen Belanda itu khususnya saya ingin bertemu dengan selain ketua parlemen juga anggota parlemen dari VCD, Partai Kristen Demokrat, CDA, Partai Kristen Demokrat. Nah, Partai Kristen Demokrat. Kenapa? Saya ingin berdialog dengan mereka tentang tentang ideologi.